Dalam Western medicine, diagnosa penyakit hipertiroid ditegakkan dari bukti laboratorium, yaitu adanya peningkatan kadar hormon tiroid lebih normal. Sedangkan dalam Chinese medicine, diagnosa ditegakkan dari kumpulan gejala dan tanda yang dinamakan sindrom. Karena ditemukan ada gejala atau tanda yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga dikelompokkan dalam beberapa sindrom. Beda sindrom, beda prinsip terapi, beda titik akupunktur yang dipilih, dan beda manipulasi. Ini yang menjadikan terapi akupunktur itu sebagai suatu art atau seni. Penanganan satu orang bisa berbeda dengan orang yang lain dengan keluhan yang sama. Bagaimana penjabarannya? Ikuti terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Dalam dunia kedokteran barat, Western medicine, setelah melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dilanjutkan pemeriksaan laboratorium, didapatkan peningkatan kadar serum bebas hormon tiroid, maka dokter akan mendiagnosa bahwa seseorang tersebut menderita penyakit hipertiroid, yang berarti kelebihan hormon tiroid. Tanda dan gejala yang umum adalah pembesaran kelenjar gondok, takikardia, badan hangat, tremor, palpitasi, gugup, peningkatan aktivitas, peningkatan keringat, hipersensitivitas terhadap panas, nafsu makan meningkat, penurunan berat badan, insomnia, kelelahan, kelemahan, eksoptalmus atau mata melotot. Sedangkan dalam Chinese medicine, praktisi akupunktur melakukan pemeriksaan wang, inspeksi, wound auskultasi dan olfaksi, wound anamnesa, ciek perabaan, dan diagnosa akhir berupa kumpulan gejala dan tanda atau lebih dikenal dengan sindrom. Gejala dan tanda utamanya sama dengan pada Western medicine, tetapi ada beberapa gejala atau tanda yang berbeda sehingga dikelompokkan dalam sindrom tersendiri. Mengetahui perbedaan dari sindrom ini sangat penting, karena beda sindrom, beda pula prinsip terapinya. Sehingga berbeda pula titik-titik akupunktur yang dipakai, juga akan berbeda manipulasinya. Apakah dilakukan penguatan, tonifikasi, atau pelemahan sedasi, atau even, artinya tidak dikuatkan juga tidak dilemahkan. Selain itu, dari prinsip terapi bisa ditentukan perlu pemberian moksa atau tidak. Teori yin yang dan 5 unsur penting sebagai dasar filosofi pada pengobatan Chinese medicine ini. Sahabat bisa mempelajari teori yin yang dan 5 unsur pada video-video sebelumnya. Menurut Dr. Chow Fen dari Fujian College of TCM, patologi hipertiroidisme sering dimulai dengan stagnasi jihati, kemudian mengarah pada api hati. Api hati melukai cairan sehingga menyebabkan defisiensi yin hati dan ginjal. Perkembangan hipertiroidisme dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap awal terjadi stagnasi jihati dan dahak, terjadi ketidakseimbangan yin yang, terjadi ekses dari ji, yaitu yin dan yang berada di atas garis keseimbangan dan tingginya setara, belum menampakkan tanda-tanda yin atau yang menonjol. Prinsip terapi pada kondisi ekses yaitu menghilangkan ekses. Dalam hal ini, prinsip terapi pada stagnasi jihati dan dahak adalah melancarkan aliran jihati, menghilangkan stagnasi, mengatasi dahak, melarutkan gondok, dan mengurangi api. Tahap tengah terjadi panas di hati, lambung, jantung. Ada ketidakseimbangan yin yang, terjadi ekses yang, yaitu yang berada di atas garis keseimbangan, dan tanda-tanda yang atau tanda-tanda panas yang menonjol. Prinsip terapi adalah membuang yang, menghilangkan panas. Dalam hal ini, prinsip terapi panas di hati, lambung, jantung adalah untuk menundukkan yang hati, membersihkan panas, menyejukkan darah, dan menutrisi yin. Tahap akhir, terjadi defisiensi yin hati dan ginjal. Ada ketidakseimbangan yin yang. Yin dan yang berada di bawah garis keseimbangan yang berarti kondisi defisien. Yin berada paling bawah sehingga disebut defisien yin hati. Tanda-tanda yang atau tanda-tanda panas lebih menonjol tetapi tetap berada di bawah garis keseimbangan. Prinsip terapi defisien yin secara umum adalah menguatkan yin. Dalam hal ini, prinsip terapi defisiensi yin, hati, dan ginjal adalah untuk menyehatkan hati, menguatkan ji dan yin, dan membersihkan panas kosong. Sahabat, sebagai kesimpulan, ketika didiagnosa hipertiroid dalam Western medicine, maka terapinya adalah pemberian obat anti-tiroid dan terapi lainnya yang prinsip utamanya adalah mengurangi produksi hormon tiroid dalam tubuh. Sedangkan pada sudut pandang Chinese medicine perlu ditentukan sebuah kasus tersebut termasuk pada sindrom yang mana.
sehingga bisa ditentukan prinsip terapinya. Ini yang membuat bahwa terapi pada satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Jika sahabat suka video ini, tekan tombol like ya, agar kami tahu dan bisa membuat video sejenis ini ke depannya. Dan bila ada pertanyaan, saran, ataupun masukan, silakan menulis di kolom komentar. Kami akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.